Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pemberian MPASI yang benar untuk mencegah stunting. Memberikan nutrisi pada anak memang sangat penting, apalagi di usia 3 tahun pertama. Tujuan memberi asupan yang baik bukan hanya bertujuan untuk perkembangan otak yang optimal, tetapi untuk mencegah stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau pendek badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan mendatang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Namun, angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000, yaitu 32,6%. Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita stunting di dunia. Prevalensi balita pendek di dunia tahun 2000 sampai 2017. 2018 berasal dari Asia 55%, sedangkan lebih dari sepertiganya 39% tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan 58,7% dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah 0,9%. Proses terjadinya stunting mulai dari prakonsepsi, ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhannya. Ditambah lagi ketika ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Remaja putri di Indonesia usia 15-19 tahun kondisinya beresiko kurang energi kronik sebesar 46,6% tahun 2013. Ketika hamil, ada 24,2% wanita usia subur 15-49 tahun dengan resiko kurang energi kronik dan anemia sebesar 37,1%. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis terjadinya stunting. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan, termasuk perawakan pendek. Gejala stunting pada anak diantaranya anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Proporsi tubuh cenderung normal ketika anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya.
berat badan rendah untuk anak seusianya, dan pertumbuhan tulang tertunda. Dampak ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, peningkatan kejadian, kesakitan dan kematian. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjang, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, lebih pendek dibandingkan pada umumnya, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas serta kapasitas kerja yang tidak optimal. Asupan makanan untuk mencegah stunting. Setelah memasuki usia 6 bulan, bayi membutuhkan asupan makanan pendamping ASI alias MPASI. Memilih MPASI yang tepat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi nutrisi si kecil, tetapi untuk menghindari gangguan tumbuh kembang termasuk stunting. Kondisi ini sebaiknya mendapat perhatian, sebab stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan tubuh anak, tetapi juga bisa memicu masalah kesehatan jangka panjang. Maka dari itu, pastikan untuk memilih jenis asupan MPASI terbaik, sambil tetap memastikan si kecil mendapatkan MPASI dengan baik. Menu MPASI biasanya berupa makanan yang sudah dihaluskan, bisa dari buah-buahan, kentang, atau bubur nasi. Pemilihan menu makanan ini juga tidak boleh dilakukan sembarangan, harus sesuai dengan usia dan kondisi tubuh bayi. Melansir NHS, menu MPASI yang bisa mencegah terjadinya stunting pada anak adalah 1 butir telur setiap harinya. Telur merupakan jenis makanan yang kaya akan kandungan protein serta nutrisi lainnya. Jenis makanan ini bisa membantu memenuhi asupan gizi anak. Meski begitu, pastikan ibu juga melengkapi asupan bayi dengan jenis makanan lain yang juga penting. Anak-anak membutuhkan berbagai asupan nutrisi untuk membantu tumbuh kembang dan membentuk kekebalan tubuh. Masalah stunting tidak terjadi karena rendahnya jumlah dan kualitas gizi serta asupan makanan yang tidak beragam. Mencegah stunting bisa dilakukan dengan konsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang. Pada anak-anak yang tengah berada dalam masa pertumbuhan, disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan serta protein. Selain itu, asupan buah dan sayur juga penting. Dalam 1 porsi piring, pastikan untuk mengisi setengah bagiannya dengan sayur dan buahan. Sedangkan setengah bagian lainnya berisi sumber protein, baik nabati maupun hewani. Ragam menu dalam MPASI bisa membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi anak serta terjadinya stunting. Inilah pemberian MPASI yang benar untuk mencegah stunting. Semoga informasi ini bermanfaat ya.